ide. Dan muncul sebuah rencana nekat di benaknya. Dia menyetel jam waker untuk berdering 1 hari kemudian. Lalu, putar badanmu menjauh dari pintu. Lalu, saat si botak menerima telepon, dorong bola ke sudut. Dan si botak tidak menyadarinya sama sekali. Begitu saja. Seiring berjalannya waktu, alarm pun memasuki hitung mundur terakhir. Tepat saat alarm berbunyi, gadis itu dengan cepat merangkak keluar dari bawah tempat tidur. Dan membungkuk sambil berlari keluar. Melihat tidak ada pergerakan di dalam, gadis itu akhirnya berani bersandar di dinding sambil terengah-engah. Setelah rasa tegangnya sedikit mereda, barulah gadis itu berjinjit dengan perlahan meninggalkan tempat itu. Namun, setelah ia berlari ke bawah dengan hati-hati, saat hendak membuka pintu, tiba-tiba, gagang pintu diputar dengan cepat dari luar. Gadis itu memberanikan diri untuk melihat, dan menemukan orang asing. Namun, ia tidak tahu bahwa pria itu sebenarnya adalah tetangga yang sedang berkunjung ke rumah Pak Wang di sebelah. Ia salah mengira pria itu adalah anak buah penculik yang kembali. Lalu ia kembali berlari ke lantai atas. Namun tak disangka, ia malah salah masuk ke ruangan tempat pacarnya dan dokter itu disekap. Melihat pacarnya baik-baik saja, gadis itu sangat gembira. Ia berlari untuk melepaskan ikatannya. Tapi siapa sangka, tiba-tiba terdengar teriakan seorang pria dari lantai bawah. Dan dia adalah Lawang yang mendobrak masuk. Sementara itu, pria botak di dalam kamar juga mendengar suara gaduh. Melihat situasi ini, gadis itu tidak berani menunda lebih lama lagi, dan segera berlari ke kamar mandi untuk bersembunyi. Namun, dia tidak tahu, dalam perkembangan peristiwa selanjutnya, ia melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Saat Pak Tua Wang memasuki ruangan ini, si botak mengikutinya dari belakang. Pak Tua Wang melihat ibu dan anak yang terikat di tempat tidur. Wajahnya tampak bingung. Ia hendak bertanya, tapi sedetik kemudian, ia dijatuhkan oleh si botak D yang haus darah. Segera setelah itu, dia menyerang tetangga tua Wang dengan tongkat baseball. Tanpa ampun menghabisinya. Gadis itu sudah sangat ketakutan. Keringat sebesar biji kacang mengalir di wajahnya. Dia tahu jika dirinya ditemukan, akibatnya tak terbayangkan. Namun, saat dia hendak membuka tirai untuk melarikan diri, si botak malah berjalan langsung menuju toilet. Di dalam toilet, gadis itu mempertahankan posisinya selama lebih dari 2 jam. Meskipun kedua kakinya sudah kaku dan mati rasa, dia tetap tidak berani bergerak sedikit pun. Bahkan ia tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun. Hanya karena di bawahnya, berdirilah seorang pembunuh berdarah dingin. Setiap kali dia membunuh seseorang, dia akan memanaskan pisaunya hingga membara, lalu menekannya dengan kuat ke lengannya. Ia percaya dengan begitu dosanya akan terhapus. Rasa bersalahnya pun langsung lenyap seketika. Kemudian dia berpakaian dan keluar dari kamar mandi dengan wajah puas. Gadis itu akhirnya menghela napas lega dan melompat turun. Ia segera menuju jendela untuk melarikan diri. Namun, ia mendengar jeritan pacarnya dari belakang. Setelah ragu sejenak, ia memutuskan untuk kembali ke dalam rumah. Saat ia tiba di kamar, ia melihat pria berambut cepak itu memegangi kaki pacarnya. Terpikat oleh aroma parfum, gadis itu mengangkat tinggi-tinggi guntingnya. Namun sedetik kemudian,